Halo teman-teman, selamat datang di video pertama kami pada channel Joran Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Tidak lupa kami meminta dukungan kepada teman-teman untuk memberikan komentarnya, kritiknya, kemudian memberikan subscribe-nya dan juga like-nya, serta jangan lupa untuk bantu share video kami ke sosial media kalian. Dalam video ini kami mengawali dengan video perdana kami, yaitu membuat atau merakit pancing. Dalam hal merakit pancing, hal yang pertama harus diketahui oleh pemancing adalah simpul. Nah, ada beberapa macam jenis simpul yang digunakan oleh para pemancing. Tentu simpul tersebut disesuaikan dengan ikan target dan situasi air. Nah, oke, yang pertama saya akan memberikan tutorial membuat simpul T namanya ya. Pertama-tama kita ambil dulu senarnya seperti ini. Senar yang akan kita gunakan kita ukur ya, sepanjang 1 meter kira-kira ya, atau 1 meter lebih silahkan. Nah, saya buat 1,5 meter lah kira-kira ya, menggunakan tangan. Nah, kemudian dipotong senarnya. Nah, ini akan menjadi senar dasaran untuk membuat simpul T-nya. Oke, pertama-tama ditarik senarnya seperti ini, kemudian lipat senarnya, ambil tengah-tengahnya ya, kira-kira tengah-tengah seperti ini ya, sesuai dengan ukuran lah. Nah, kemudian dilipat seperti ini. Nah, setelah dilipat seperti ini, maka dilingkarkan seperti ini, ya, dilingkarkan, terus kemudian dimasukkan ke dalam lingkarannya sebanyak 4-5 kali. 1, 2, 3, 4 ya, boleh 4 boleh 5. Setelah seperti ini ditarik ya, dikencangkan. Nah, karena ini senarnya lumayan besar ukurannya, kita memerlukan alat bantu yaitu tang untuk memegang ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ditarik ya. Nah, jadilah simpul yang pertama. Seperti ini jadinya. Lalu kemudian setelah seperti ini, taruh atau posisikan lingkarannya di bawahnya. Nah, ambil 2 bagian yang ada di atasnya, di sisi kanan silangkan ke kiri, yang kiri silangkan ke kanan, seperti itu. Atas bawahnya terserah. Nah kan, setelah disilangkan seperti ini, posisikan jari tengah masuk di lingkaran kanan dan kiri tadi. Lalu masukkan jari telunjuk untuk memutar senar yang melingkar tadi. Oke, saya ulangi. Sisi kanan dilingkarkan ke kiri, sisi kiri dilingkarkan ke kanan. Lalu kemudian posisikan jari tengah di tengah-tengah lingkaran tadi, dan posisi jari telunjuk di celah antara senar atas dan bawah. Lalu lingkarkan seperti ini ya, sebanyak 4-5 kali, terserah kira-kira bagusnya berapa ya, terserah. Nah, setelah selesai dililitkan seperti ini, ambil ujung yang di bawah tadi, masukkan ke sela-sela lingkaran. Nah, seperti itu ya. Setelah itu tarik sisi kanan dan sisi kirinya, ditarik ya secara bersamaan ya. Kalau tidak rata, boleh mana yang lebih panjang ditarik supaya dia sama ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pegang yang kuat di sisi kanan, pegang juga yang kuat di sisi kiri, kemudian tarik. Nah, jadilah simpul T. Setelah seperti ini ya, teman-teman bisa potong ya,
di lingkaran ini kan ada seperti ini. Teman-teman bisa potong salah satu bagiannya, pilih yang lurus, yang baik lah. Nah seperti ini. Ini nanti kan jadi seperti ini. Nah, boleh teman-teman pilih seperti apa bagusnya ya. Yang jelas ini simpul T. Nah, ini nanti hubungannya ke atas, ke joran. Terus kemudian yang bawah ini nanti hubungannya ke timah. Kalau teman-teman suka timahnya di bawah supaya tidak nyangkut ya. Terus satu bagian yang ini ke kail. Ya, ke kail. Boleh teman-teman ambil panjang, tapi resikonya nanti dia akan nyangkut dengan timah. Nah, ya teman-teman bisa ambil seukuran seginilah kira-kira, atau 1 jengkal ya. Nah, segini. Nanti teman-teman ikat kailnya di sini. Oke. Kemudian yang kedua, kami akan memberikan teman-teman tutorial bagaimana mengikat pancing ya. Oke. Di sini ada pancing bekas ya. Kita cari dulu pancing yang baru. Nah, ini boleh pancing apa saja. Nah, tapi saya ingin coba hari ini untuk mengikat pancing yang tidak ada lubangnya ya, tidak ada lubang pengikatnya. Nah, kalau jenis pancingnya seperti ini, tidak ada lubang pengikatnya, teman-teman bisa menggunakan teknik ini. Nah, ini adalah pilihan senar yang akan kita gunakan ya. Nah, pertama-tama lingkarkan senarnya seperti ini ya, kemudian arahkan lingkaran tersebut ke arah bawah kail ya, seperti ini ya, dimasukkan seperti ini ya. Nah, lalu dipegang ya. Nah, lalu kemudian di sisi lain, senar yang di sisi lain ya, selain yang arah ke joran ini, teman-teman lingkarkan seperti ini di pancingnya sampai beberapa kali ya, sebisa-bisanya. Artinya sampai mentok di ujung tahanan kailnya ya, seperti ini. Nah, terus sudah mentok ya. Nah, setelah itu teman-teman pegang di sisi atas kail, dan kemudian teman-teman masukkan ujung senar tadi, ujung tali tadi ke lingkaran yang ada di bawah, seperti itu ya. Nah, setelah dimasukkan, tarik secara perlahan-lahan ya, tarik seperti ini, tarik ini sambil teman-teman artinya memegang lingkaran tadi supaya tidak merosot karena dia belum kencang ya. Nah, setelah itu teman-teman arahkan senar ini ke arah depan. Jadi usahakan di depan dia senarnya, jangan senarnya di belakang, supaya nanti ketika strike teman-teman menarik pancing ini akan menyangkut di rahang ikan ya, ataupun di badan ikan, lebih bisa menyangkut dia. Nah, setelah seperti ini, gunakan alat bantu seperti tang, di satu sisi memegang senar yang atas, di sisi lain memegang senar yang bawah ya, lalu ditarik secara bersamaan. Nah, setelah itu teman-teman baru tarik senar tadi ke atas ya, luruskan ke atas dengan cara satu sisi memegang kailnya, satu sisi memegang senarnya. Nah, seperti itu ya. Ini kemudian tahap terakhir, potong sisa senar yang ada di kail supaya bisa rapi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah mempunyai satu simpul yang bagus ya. Nah, apalagi tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya adalah memasang cemiti atau penghubung antara rangkaian kail dan
joran milik kita. Nah, seperti apa caranya? Seperti ini. Teman-teman harus mempersiapkan dulu ukuran kaitan seperti ini ya. Ini nomornya nomor 1 ya. Boleh nomor 2, boleh nomor 3 ya. Nah, di sini kan ada dudukan senarnya. Teman-teman masukkan aja ke lingkarannya seperti ini ya. Terus setelah itu teman-teman bisa lilitkan senar satu dengan senar lainnya seperti ini ya. Beberapa kali ya, 5 sampai 9 kali boleh ya. Nah, setelah itu ambil ujungnya dan masukkan ke ujung senar yang ini, ke awal lingkaran yang ini. Nah, setelah itu tarik secara perlahan. Nah, setelah ini teman-teman membutuhkan alat bantu lagi, tang untuk memegang ya. Baru teman-teman pegang senar yang kuat lalu tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita potong sisa senar yang ada di ujungnya supaya rapi ya. Nah, kita sudah membuat simpul T, kemudian kita sudah mengikat kail, kemudian kita sudah juga mengikat penghubung antara rangkaian kail ini dengan joran. Yang terakhir kita memasang timah ya. Nah, ini adalah pancing yang ukurannya lumayan besar. Kita juga menyesuaikan dengan timahnya. Kita juga akan menggunakan timah yang ukurannya lumayan besar untuk sungai-sungai yang beraliran deras. Ini teman-teman, saya mau pasang timah yang ukurannya segini ya. Nah, langkah pertama yang kita pasang adalah timahnya ya. Timahnya yang kita pasang di ujung senar yang belum terisi apa-apa tadi. Nah, ini teman-teman, ini lubang timahnya agak kecil. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman boleh pakai stopper di sini atau boleh langsung diikat. Nah, menurut saya ini senarnya sudah lumayan besar, terus lubang timahnya kecil, jadi tidak perlu pakai stopper. Jadi langsung saja saya ikat ya, dengan cara seperti ini ya. Ambil ujung senar yang di sini, ujung senarnya ambil, kemudian pegang bagian badan senarnya, lalu masukkan jari telunjuk kita ke lingkaran tadi, lalu diputar ya. Putar seperti ini beberapa kali, 4 sampai 5 kali. Kemudian masukkan ujung senar tadi ke selah antara jari telunjuk kita tadi. Oke, setelah itu ditarik secara perlahan ya, ditarik secara perlahan supaya dia nanti membentuk stopper di bawahnya ya. Tujuannya hanya untuk menyetop senar ya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan alat bantu tang untuk memegang, lalu kemudian menarik, mengambil ancang-ancang untuk menarik. Seketika harus ditarik ya, sekali jadi ya, set seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, coba kita tes apakah melorot atau tidak. Ini masih lolos nih teman-teman, masih lolos. Nah, berarti kita buat satu lagi kalau masih lolos. Ini tadi cara seperti ini lolos, atau kita buat cara yang kedua dengan cara kita lipat dulu senarnya menjadi 2 bagian seperti ini ya. Kemudian kita lingkarkan seperti ini ya. Lingkarkan seperti ini 1 sampai 2 kali sampai 3 kali ya. Ini saya buat 3 kali ya. Nah, kemudian kita tali ya seperti ini ya. Kemudian kita pakai alat bantu tang seperti ini ya. Pegang senarnya, ambil ini perlu 2 ini alat bantunya ya. Nah, seperti ini, ambil celahnya, kemudian ditarik secara bersamaan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, setelah seperti ini kita potong
sisa daripada senarnya supaya rapih ya. Potong sisa dari senarnya supaya rapih. Nah, ini juga dipotong sisanya. Oke, kemudian kita tes apakah bisa jadi stopper. Nah, ini udah berhasil ya. Ini udah tidak lolos dia timahnya. Timahnya udah terkunci di sini. Oke. Ini adalah rangkaian pancing dasaran ya. Nah, biasanya pancing ini diletakkan searah dengan arah air. Misalnya arah airnya dari sini ke sana. Kita masukkan pancingnya. Gini ya. Nah, nanti umpan ini akan terkena aliran air dan akan bergerak sehingga menjadi daya tarik bagi ikan untuk memakan umpan ini. Nah, oke. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana rangkaian yang ada di joran. Ini kan yang ada di ujung joran atau di mata kail ya. Nah, kebetulan saya sudah merakit jorannya ya teman-teman. Oke. Ini adalah rangkaian joran yang menurut saya simple ya. Oke. Ini joran ini senar keril ya. Keluar ke sini ya. Keluar ke sini ya. Nah, bagian yang paling atas adalah stopper. Satu biji ya, satu biji stopper. Nah, di bawah stopper tadi, di bawah stopper ini, bagian yang nomor 2 dari atas adalah sebuah kili-kili dan sebuah cemiti untuk menancapkan pelampung ya, jika nanti menggunakan pelampung ya. Nah, di bawah itu ada stopper, ada 2 buah stopper. Ini stopper yang pertama untuk menahan pelampung supaya tidak terlalu dekat dengan joran atau dengan kail ya, dan dengan timah. Nah, itu tujuannya. Tapi kalau misalnya di waktu-waktu tertentu boleh ini didekatkan. Kemudian di bawah stopper yang mengatur jarak antara pelampung dengan timah ada stopper satu lagi di sini. Apa fungsinya? Untuk menahan timah supaya tidak goyang ya, supaya tidak bergeser seperti ini. Maka harus ditahan dengan stopper. Nah, jadi timahnya tidak bergeser. Ya, terjadinya pergeseran tadi akan menimbulkan terjadinya crash atau susut senarnya. Oke, sekarang di bawah stopper tadi ada timah atau pemberat, dan di bawah timah atau pemberat tadi kita pasang satu buah kili-kili lagi di situ, kili-kili ya. Nah, sekarang akan kita rangkaian dasarannya. Nah, jadi simpel sekali. Jika teman-teman ingin memilih mancing dengan teknik dasaran, teman-teman tinggal ambil rangkaian tadi dan kaitkan di kili-kili oleh pengait yang sudah kita rangkai tadi, seperti ini ya. Oke. Nah, ini pancing sudah siap digunakan untuk rangkaian dasaran ya. Rangkaian dasaran ya. Nah, tetapi jika teman-teman akan menggunakan pelampung, kondisi airnya tidak memadai, maka teman-teman bisa langsung mengganti mode secara cepat ya dan simple dengan cara melepas rangkaian yang berisi timah besar tadi ya, melepasnya dan kemudian mengganti mata kail langsung dari kili-kili ini ya, dan menyambungkannya dengan pengait di sini ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Misalnya ini di sini anggap saja pengait, nanti tinggal dipasang pengait. Tidak perlu ada timah lagi karena di sini sudah ada timah, sudah ada pemberat yang nantinya akan menenggelamkan umpan yang kita pasang. Nah, di mana kita pasang pelampungnya? Pelampungnya kita pasang di sini, di tempat kili-kili yang sudah kita kasih link atau kita kasih jalur arah ke pelampung ya. Tinggal kita buka cemitinya, lalu kita masukkan pelampungnya seperti ini. Oke.
lalu kita tutup kembali. Nah, ini sudah jadi rangkaiannya, rangkaian